warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Kurniawan SPD MPD. Saya merupakan dosen dari Universitas Muhammadiyah Kupang yang berhome base di pendidikan guru sekolah dasar. Di video kali ini merupakan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja, terutama pada bidang pengajaran. Saya mulai bekerja di kampus ini semenjak tahun 2019, di mana selama itu saya mengampu beberapa mata kuliah. Di antaranya ada mata kuliah yang saya ampuh dari tahun 2019 sampai saat ini, yaitu mata kuliah pendidikan moral dan karakter. Deskripsi mata kuliah pendidikan moral dan karakter, di mana mata kuliah pendidikan moral dan karakter ini sangat penting untuk dipelajari, terutama bagi mahasiswa PGSD. Kenapa seperti itu? Karena kita sebagai calon guru SD tentunya harus memahami karakteristik peserta didik di sekolah. Oleh karena itu, di mata kuliah ini mempelajari hal-hal akan bagaimana kita sebagai seorang guru mampu untuk mengidentifikasi karakteristik peserta didik dan bagaimana kita bisa mengajarkan terkait dengan nilai-nilai moral dan karakter di sekolah. Di mata kuliah pendidikan moral dan karakter, saya mengajar sebanyak 16 kali pertemuan, di mana pertemuan pertama seperti biasa kontrak pembelajaran, dan pertemuan kedua topiknya adalah konsep dasar pendidikan karakter. Pertemuan ketiga prinsip pendidikan karakter. Pada pertemuan 2 dan 3 kita hanya membahas hal-hal terkait pendidikan moral dan karakter, hal-hal berkaitan dengan teoritis, pengertian, definisi, teori-teori yang mendukung terkait dengan teori-teori pendidikan moral dan karakter. Kemudian pertemuan keempat, pendidikan karakter di era digital. Nah, kita tahu bahwa dengan kemajuan teknologi saat ini perlu adanya pemahaman terkait dengan nilai moral dan karakter di era digital saat ini. Sehingga apa? Sehingga dalam memanfaatkan teknologi ini kita tidak diperbudak oleh teknologi, tapi kita memanfaatkan teknologi dengan bijak. Oleh karena itu, di mata kuliah ini bagaimana kita bisa memfilter nilai-nilai moral yang baik yang dapat kita tanamkan kepada peserta didik di era digital saat ini. Kemudian di pertemuan 5 dan 6 materinya terkait dengan peran pendidikan dalam penanaman karakter. Setelah itu pertemuan ke-7 kita ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester kita lanjut di pertemuan ke-8 dan 10. Itu merupakan materi peran keluarga, guru, dan masyarakat dalam pendidikan karakter. Nah, pertemuan 11 pendidikan karakter di sekolah dasar. Ini penting kita pelajari sehingga untuk calon guru SD mampu menerapkan pendidikan karakter yang baik di penilaian yang saya lakukan pada mahasiswa saya adalah 10% kehadiran. Kenapa? Karena kehadiran sangat penting bagi saya untuk menilai seseorang itu niat untuk kuliah atau tidak. Jadi kehadiran 10%. Kemudian tugas itu 10%. Kemudian ada keaktifan. Keaktifan itu biasanya saya nilai sebanyak 15%. Kemudian ada UTS 25% dan UAS 40%. Jadi total semua ada sebanyak 100%. Penilaian saya merupakan penilaian yang panjang, proses yang panjang, karena menilai seseorang, menilai mahasiswa itu harus objektif. Kenapa begitu? Karena kalau tidak objektif, banyak hal yang akan terjadi, sisi negatifnya, kecemburuan sosial akan nilai. Contoh dalam kehadiran, kalau kehadiran kita tidak menilainya, maka antara yang rajin dan malas tidak akan ada bedanya. Jadi semua aspek itu sangat penting untuk dinilai, terutama keaktifan.
keaktifan perlu kita nilai tersendiri, dikarenakan adalah keaktifan merupakan salah satu ciri khas kemampuan dalam hal individu seseorang. Jadi yang membedakan antara individu satu dengan individu yang lain merupakan penilaian keaktifan ini. Untuk itu, serangkaian penilaian ini akan dilakukan di penghujung perkuliahan yang saya lakukan. Strategi yang saya terapkan di dalam proses pembelajaran di mata kuliah saya merupakan strategi yang saya kembangkan sendiri. Strategi ini bernama Fun Integrated Learning EPIC 5C. EPIC merupakan singkatan dari Education, Playful, Innovation, dan Grit. Harapan saya adalah bagaimana mahasiswa mampu belajar dengan fun, mampu belajar dengan inovatif, dan mampu menghasilkan sebuah produk atau sebuah karya. Di samping itu juga ada keterampilan yang harus mereka kuasai, di mana 5C itu merupakan keterampilan komunikatif, kolaboratif, critical thinking, creativity, dan karakter. Jadi kelima keterampilan ini harus dimiliki oleh mahasiswa sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupannya kelak. Strategi ini saya kembangkan, saya padukan dengan beberapa model pembelajaran dan media pembelajaran yang biasa saya terapkan di dalam perkuliahan. Nah, model pembelajaran yang biasa saya padukan, model pembelajaran Jigsaw dan Number Head Together atau NHT. Kemudian media pembelajaran yang biasa saya sandingkan, saya kolaborasikan dengan strategi ini, biasanya saya sebut dengan media UPI, ular tangga pintar, dan satu lagi media monopoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi. Oke, kita bertemu lagi di mata kuliah pendidikan moral dan karakter. Di pertemuan kita hari ini, kita akan mempelajari beberapa hal terkait dengan pendidikan karakter. Tapi sebelum itu, kita pretest terlebih dahulu. Oke? Kalau adik-adik catat soal pretestnya ada dua. Yang pertama, kenapa kita harus mempelajari nilai-nilai karakter? Yang kedua, bagaimana perkembangan nilai karakter saat ini dengan kemajuan teknologi? Silakan kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan pretest, baru kita masuk kepada sesi berikutnya. Selamat mengerjakan soal pretest. Sekarang kumpul sudah hasil pretestnya di meja saya. Sekarang, ayo. Sesi berikutnya, sebelum kita masuk kepada materi dan saya sampaikan materi terkait dengan pendidikan moral dan karakter, kita masuk di sesi ice breaking dulu. Nah, ice breakingnya dengan tema boom. Jadi
Tujuan ice breaking ini adalah supaya kalian fokus sebelum masuk ke dalam materi dan kalian bisa berkonsentrasi sebelum masuk ke dalam materi. Nah, cara bermain boom adalah kalian tinggal berhitung 1 sampai 6. Nanti ada angka yang saya rubah menjadi kata boom. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka 5 saya ganti dengan boom. Maka kalian harus berhitung 1, 2, 3, 4, boom, 6. Bagi yang salah menyebutkan, wajahnya akan dicoret. Sepakat? Sepakat. Oke, saya ulangi. Kita akan melatih konsentrasi sebelum kita masuk pada materi. Cara bermainnya adalah kita berhitung saja 1 sampai 6. Kalau angka 3 saya rubah ke boom, maka kita berhitung dari 1, 2, boom, 4, 5, 6. Mudah? Sudah, Bang. Mudah, tapi belum tentu kita mampu untuk bisa mengucapkannya dengan benar dan tepat. Oke, kita mulai. Kita mulai dari, kalau saya tunjuk, mulai dari situ ya. Bunyinya di angka 4, berarti pas angka 4 harus boom. Tempo hari. Bunyinya di angka 4, kita mulai dari B. 1, 2, 3, boom. 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 6, boom. Gitu ya, jadi simpel tapi belum tentu semua bisa berkonsentrasi. Oke, fokus, sudah fokus, konsentrasi lagi. Saya rubah boomnya di angka 5. Ingat boomnya di angka 5. Saya rubah lagi. Kita lanjuti mulai dari Ferian. Contoh ya, hilangkan angka 2, boomnya di angka 5. Jadi 1, 3, 4, boom, 6. Tidak boleh disebut angka 2-nya. Hilangkan angka 2-nya, boom di angka 5. Ini lebih menantang konsentrasi. Bisa mulai? Hilangkan angka 2, boomnya di angka 5. Kita mulai dari English. 1, 3.
Ya, tujuannya agar kalian bisa lebih fokus dan berkonsentrasi menerima informasi yang akan saya sampaikan. Bagaimana? Seru? Seru. Oke, cetan sekali lagi. Oke, kita masuk pada materi terkait dengan pendidikan moral dan karakter. Di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai, ada 3. Yang pertama tentang konsep pendidikan moral dan karakter. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan moral dan karakter. Dan yang terakhir, terkait dengan pendidikan moral di era digital. Oke, 3 konsep dasar ini, 3 materi ini akan kita pelajari pada hari ini. Ya, nanti selebihnya kita akan menggunakan video monopoli untuk mengembangkan materi atau memperdalam materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Oke, pertama, konsep pendidikan moral dan karakter. Ada kaitannya dengan konsep pendidikan moral dan karakter. Jadi nilai-nilai karakter pada seseorang tidak terlepas dari hal-hal yang sudah kalian sebutkan tadi. Contoh, nilai karakter itu seperti saat ini kalian memiliki sifat seperti baik, ya, pemarah, kemudian kadang juga kalian memiliki sifat-sifat bawaan dari orang tua kalian yang kalian rasa bahwa oh ternyata saya ini ada kemiripan dengan orang tua saya. Itu bawaan lahir. Nah, bawaan lahir itu biasa saya kasih istilahnya genetik. Oke, kita lanjut ke poin kedua. Nanti kita memperdalami poin pertama itu dengan menggunakan media monopoli. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan moral dan karakter. Oke, faktor yang pertama apa? Individu. 2, keluarga. 3, lingkungan. Oke, kita bahas individu itu dari diri kalian. Jadi dari diri kalian itu sendiri juga menentukan pendidikan moral dan karakter atau nilai. Mau seperti apapun usaha dari keluarga dan lingkungan membentuk kalian, kalau dari individu kalian sendiri tidak mau menerima atau bersifat jenpease itu kan tidak mau merubah pemikiran tanpa dia menyukai pemikiran itu. Seperti teori psikologi pendidikan menurut jenpease, dia tidak akan menerima informasi dari luar kecuali dia ingin menerima. Nah, kalau kalian memiliki sifat tidak mau menerima informasi dari luar, menerima kebaikan dari luar, maka individu ini dia tidak akan bisa berubah. Keluarga juga mempengaruhi. Contoh paling sederhana, kalau keluarga kita tidak harmonis, keluarganya broken home, kemudian ada keluarga yang nomaden. Tahu nomaden? Dia punya bapak di Jawa, dan mama di Bali, kakak di Flores, dia pun ada di Irian Jaya. Jadi keluarga namanya keluarga nomaden. Hal-hal seperti ini juga akan mempengaruhi terkait dengan nilai karakter yang ada di mereka. Bisa saja dia kurang kasih sayang, kayak seperti broken home. Karena dia tadi kurang diberikan kasih sayang, maka dia mencari perhatian lebih, kasih sayang yang lebih di lingkungan sekolah. Minta diperhatikan, itu biasa banyak sekali. Nanti kalau kalian menjadi seorang guru, calon seorang guru, menemukan siswa-siswa seperti itu salah satu dampak dari kurangnya kasih sayang di dalam keluarga. Lingkungan.
Lingkungan, kalau dia melihat lingkungannya itu membuang sampah sembarangan, maka itu akan menstimulus pemikirannya, dia akan membuang sampah sembarangan. Karena menganggap bahwa membuang sampah boleh, padahal tidak boleh. Tentang pendidikan moral dan karakter di era ini. Kita tahu saat ini perkembangan digital sudah sangat pesat. Zaman angkatan 90-an itu kita hanya mengenal HP 3315. Itu yang hampir Nokia Center. Nokia Center. Saat ini istilah center itu berasal dari itu. Jadi kita masih hanya mengenal itu saja SMS. Tapi saat sekarang kita tidak berkomunikasi dengan cara seperti itu, lebih mudah lagi. Dengan cara apa? Ada WA, WhatsApp, ada Instagram, Facebook dan sebagainya. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Di era digital saat ini, cara belajar juga sudah berubah. Jadi anak-anak saat ini cara belajarnya sudah berubah, akan mengganggu moralnya, nilai karakternya. Yang zaman dulu kita belajar itu menggunakan buku, kemudian dengan ibu guru, saat ini kita belajar menggunakan YouTube. Bahkan YouTube itu lebih menarik daripada gurunya. Itu yang salah nanti. Pada saat kita menjadi seorang guru, jangan sampai YouTube lebih menarik daripada gurunya. Nah, kalau YouTube lebih menarik daripada gurunya, pada saat nanti gurunya mengajar, dia tidak akan memperhatikan gurunya. Karena dia merasa bahwa YouTube lebih bagus. YouTube lebih bagus cara penjelasannya, cara penyampaiannya. Itu tantangan kita sebagai seorang calon guru. Kemudian sifat introvert itu akan ada nanti. Introvert menyendiri, lebih suka dengan dunianya sendiri. Kemudian apapun itu dia mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak ada sifat sosial. Sosial ini akan berdampak pada sifat gotong royong, nilai karakter. Nah, kalau dia sudah terbiasa introvert, tidak mau bergaul dengan teman-teman di lingkungannya, maka sifat introvert ini akan berada pada dirinya. Sifat sosial akan menghilang. Gotong royong, toleransi, kemudian kerjasama itu akan mulai terkikis dengan introvert tadi. Saja kita memperdalam materi ini, kita memainkan games media monopoli. Oke, bisa? Nah. Kita masuk di tahapan keempat. Kita menerapkan media monopoli di dalam pembelajaran kita, di mana aturan permainannya sederhana. Kalian pasti sudah pernah menggunakan media monopoli sebelumnya. Kita menggunakan beberapa item di sini. Kita menggunakan kurang lebih sekitar 6 indikator, di mana di dalam 6 indikator itu ada teka-teki, ada materi, kemudian ada apa di situ? Quiz, challenge, box misteri, dan yang terakhir ada apa? Hiburan. Oke, cara permainannya adalah kalian tinggal melempar dadu tersebut, lalu jalan sesuai dengan angka yang ada di dadu tersebut. Di setiap kotak kalian harus menjawab pertanyaan, tantangan, dan sebagainya, tergantung letak posisi di mana kalian berada. Nah, kalian akan saya kasih modal pertama 5.000 setiap kelompoknya sebagai modal untuk kita memainkan media monopoli. Kalau kalian mampu menjawab setiap kotaknya, kalian akan mendapatkan uang yang tertera di media monopoli tersebut. Kalau misalkan nomor 2, kalian mampu menjawabnya dengan tepat, maka kalian akan mendapatkan uang berapa? Nomor 2, 5.000. Nah, kalau kalian
tidak mampu menjawab dengan tepat, misalkan di poin nomor 3 itu kan 20.000, kalian dapat 10.000, maka kelompok lain harus merebut 10.000 sisa. Jadi media monopoli ini pemenangnya ditentukan oleh uang terbanyak. Oke, masing-masing kelompok datang ke sini perwakilan untuk mendapatkan modal awal 5.000. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju perwakilan 2 orang, 1 yang lempar dadu, 1 yang jalan di media monopoli. Ayo bangun. Oke, posisinya tadi. Udah yang jalan. Yang lempar dadu di situ, yang jalan di situ. Oke, silakan. Dua. Oke, materi nomor 2. Silakan ambil nomor urut di sana. Nomor berapa? Ambil nomor 2. Nanti di situ ada nomor 1, 2, 4. Oke, nomor 2 dengan pertanyaannya. Silakan duduk kembali. Kelompok lain juga harus mencari jawabannya. Kalau kelompok 1 jawabannya masih belum sempurna, silakan kelompok lain menyempurnakan. Soal nomor 2, topiknya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai-nilai karakter. Soal nomor 2 berbunyi, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi karakter seseorang? Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi karakter seseorang? Jelaskan. Waktu hanya 2 menit untuk mengerjakan soal tersebut, lalu nanti dipresentasikan. Waktu 2 menit dari sekarang. Baik, pertanyaannya, faktor-faktor yang mempengaruhi karakter seseorang. Di sini karakter seseorang berkaitan dengan tingkah laku seseorang yang dimana dalam dunia lingkungannya seperti bertutur kata yang baik, dan dari situlah seseorang dapat dilihat kecermian dan citra seseorang tersebut dari faktor keluarga dan lingkungan sekitar. Terima kasih, Pak. Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok 1 mengatakan faktor yang menyebabkan pengaruh nilai karakter adalah lingkungan. Kelompok lain ada yang bisa melengkapi? Silakan angkat tangan. Oke, hijau. Hijau duluan. Baik, untuk kesempatannya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Faktor yang mempengaruhi karakter seseorang. Faktor-faktor itu antara lain terdiri dari individu, keluarga, dan lingkungan. Oke, tepuk dulu. Oke, sekarang pemberian uang. Dari kelompok hijau mendapatkan uang 3.000 dan kelompok coklat dapat 2.000. Setelah diambil ya, karena total di dalam kotak tersebut dapat uang 5.000. 5.000 itu dibagi di kelompok hijau dan kelompok coklat, tergantung jawaban yang mereka sampaikan. Oke, kita lanjut di kelompok berikut. Kelompok kuning. Oke, nomor 4, silakan jalan. Oke, masuk pada materi.
materinya pendidikan karakter di era digital. Oke, ada angka 1 sampai 4, pilih nomor berapa? Dua. Oke, dengar baik-baik soalnya. Jelaskan dampak negatif dari perkembangan peserta didik pada era digital saat ini. Itu 2 menit dari sekarang. Baik, pertanyaannya, jelaskan dampak negatif dari perkembangan peserta didik pada era digital saat ini. Jawabannya, dampak negatifnya kurangnya interaksi, lebih introvert atau tertutup, dan anak cenderung belajar karena lebih suka menggunakan gadget daripada menerima materi dari gurunya tersebut. Oke, itu kan. Oke, jawabannya sudah bagus. Kalian berhak untuk mendapatkan uang 10.000. Oke, kita lanjut kelompok 3, silakan. Oke ya, challenge-nya tebak kata. Jadi kalian harus menebak kata dengan sebuah gerakan. Jadi semua kelompok itu wajib bermain di tengah. Jadi nanti satu ambil kunci jawaban di saya, dia harus menjelaskan kunci jawaban itu dengan sebuah gerakan. Ya, sehingga yang akan menebaknya yang paling ujung. Iya. Paham ya? Nanti ada 3 kata. Ada 3 kata di dalam tebak kata ini. Jadi harus 3 gerakan. Jawabannya apa? Ayam patah hati. Ayam patah hati itu apa? Salah. Jawabannya salah. Yang benar burung bangun tidur. Apa jawabannya? Lari terus. Oke, kita lagi dapat 10.000.
nomor berapa? 12. Oke, silakan pilih nomor 1, 2, 3, atau 4. 4. Dengar baik-baik teka-tekinya. Saat dibalik akan berkurang 3. Apakah itu? Silakan dijawab. Saat dibalik akan berkurang 3. Kelompok lain juga silakan mencari jawaban. Jawabannya angka 9 karena angka 9 kalau dibalik menjadi angka 6. Oke, jawabannya benar. Yo mendapatkan uang 10.000. Silakan diambil uangnya. Pertama-tama disuruh. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Kita lanjut lagi kelompok orange. Oke, quiz. Dengar baik-baik, quiznya adalah gunung tertinggi di dunia. Jawabannya gunung Everest. Everest. Oke, benar jawabannya. Tepuk tangan. Buat layang-layang dari kantong plastik. Layang yang besar sebesar hati. Cowok zaman sekarang mandang fisik, susah kalau mencari yang sehati. Oh, kecoa. Kau sungguh mengagetkan. Kau lebih mengagetkanku lagi jika kau terbang. Dan kenapa kau mati jika terbakar? Oh kecoa, kau sangat merepotkan. Apalagi jika semut melihatmu. Jadi harus disemprot dengan baygon dulu. Dan sebenarnya aku ingin bertanya. Oh kecoa, di mana rumahmu? Aku ingin menghancurkannya. Tapi aku tak tega untuk menghancurkan rumahmu. Akan kumaklumi saja kau, karena kau hewan-hewan tak sepintar manusia. Oh kecoa, maafkan aku kecoa. Aku tidak paham kondisimu, karena kau menderita karena aku. Oke, tepuk. Kesimpulan dari materi pembelajaran moral dan karakter. Tujuan pendidikan moral dan karakter: yang pertama, konsep dasar pendidikan moral dan karakter; yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan moral dan karakter; yang ketiga, pendidikan moral dan karakter di era digital. Konsep dasar pendidikan moral dan karakter: yang pertama, bawaan sejak lahir atau gen. Gen merupakan sifat yang diturunkan dari orang tua, di mana anak melihat sifat yang ia miliki baik atau kemarah. Di situ dia melihat sifat yang ia miliki apakah mengikuti ibunya atau bapaknya. Yang kedua, jati diri. Jati diri merupakan proses yang ia lewati dari masa ke masa. Yang ketiga, kebiasaan. Kebiasaan mempengaruhi karakter seseorang, yaitu contoh kebiasaan buruk. Dia harus mengubahnya. Contoh di rumah, ketika ia bangun terlambat, dia memiliki inisiatif untuk menyalakan alarm untuk bangun tepat waktu. Yang ketiga, nilai karakter. Nilai karakter itu akumulasi dari bawaan sejak lahir.
diri dan kebiasaan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan moral dan karakter. Yang pertama, individu. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, itu lingkungan. Terus berikutnya, pendidikan moral dan karakter di era digital. Kita tahu teknologi sekarang semakin maju, maka dari itu anak perlu melihat apakah pendidikan karakter di era digital ini untuk bisa membantunya memiliki dampak positif dan dampak negatif. Kalau dampak negatif sendiri, anak cenderung menjadi introvert. Dia lebih menutup diri, tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungan. Sekian dan terima kasih. Baik, pada hari ini kita telah mempelajari materi tentang karakter. Apabila kita sudah mempelajari materi ini, kita harus bisa mengutip bahwa kita harus mengubah karakter kita yang sebelumnya buruk agar menjadi lebih baik, sehingga kita bisa membawa diri yang baik ke masyarakat dan lembaga pendidikan. Terima kasih.